Langit sore tampak kelabu saat mobil sewaan yang ditumpangi Hayara dan anaknya, Rafka, memasuki gerbang desa Giri Kuncara. Jalanan berbatu memaksa mobil berguncang pelan. Sesekali, roda menghantam lubang kecil yang dipenuhi air hujan semalam. Rafka, anak laki-laki berusia 7 tahun, duduk diam di kursi belakang, memeluk boneka monyet usangnya yang sudah kusam. "Bentar lagi nyampe ya, Nak," ucap Hayara melirik lewat kaca spion. Anak itu hanya mengangguk tanpa bersuara. Perjalanan dari kota ke desa itu memakan waktu hampir 7 jam. Hayara memutuskan pindah setelah hidupnya di kota hancur sepeninggal suaminya, Lutfan, yang meninggal karena kecelakaan kerja di proyek pembangunan. Luka itu masih hangat, masih menyayat tiap malam. Ia butuh tempat baru, bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan. Ia memilih Giri Kuncara, sebuah desa terpencil yang tidak ada di peta digital, karena harga rumah di sana sangat murah, terlalu murah malah. Tapi ia tak peduli, yang penting ia dan Rafka bisa hidup tenang, jauh dari kenangan lama dan bisik-bisik tetangga yang dulu selalu menyudutkannya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua bercat putih yang kusam. Dindingnya penuh lumut, jendelanya tertutup kayu yang mulai lapuk, dan atapnya tampak berat menanggung usia. Pekarangan depan dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa, seperti belum tersentuh tangan manusia selama bertahun-tahun. "Ini rumahnya, Bu," kata sopir sambil mematikan mesin. Hayara turun lebih dulu, membuka pintu belakang, dan mengulurkan tangan pada Rafka. "Ayo sayang." Anak itu menatap rumah itu sebentar, lalu berkata pelan, "Tempat ini kok suram banget ya, Bu." Hayara mengernyit, tapi hanya tersenyum kecut. "Mungkin karena udah lama kosong. Nanti kita beresin sama-sama ya." Begitu kaki mereka melangkah ke dalam rumah, udara dingin langsung menyambut. Bukan dingin biasa, tapi semacam hawa lembab bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan Hayara. Seperti bau dupa yang pernah ia cium di pemakaman. Rumah itu memiliki 2 kamar, ruang tamu, dapur kecil, dan 1 pintu belakang yang mengarah ke kebun sempit. Di pojok rumah, ada 1 pintu yang terkunci rapat. Entah mengarah kemana, kuncinya tak ditemukan. Malam pertama mereka dihabiskan dengan membereskan sebagian isi rumah. Furnitur tua seperti meja kayu dan lemari masih ada, meski penuh debu. Hayara tidur sekamar dengan Rafka, karena kamar satunya lagi penuh sarang laba-laba dan bau pesing yang menyengat. Pukul 2 lewat, Hayara terbangun. Ia merasakan ada yang berjalan di atas plafon rumah. Langkahnya berat, seperti seseorang, bukan tikus atau kucing. Ia diam, memeluk Rafka yang masih tidur lelap. Keesokan paginya, Hayara menyapu halaman depan ketika seorang perempuan paruh baya lewat, sambil membawa bakul berisi botol jamu. Wajahnya bundar, kulitnya gelap, dan senyumnya lebar. "Pasti ibu yang baru pindah ke rumah ini ya?" sapanya. "Iya Bu, saya Hayara. Ini anak saya Rafka." "Wah, seneng ada tetangga baru. Saya Isma, jualan jamu keliling. Udah lama rumah ini kosong loh. Sampai-sampai saya pikir udah gak bakal ditempatin lagi." Hayara hanya tersenyum. "Iya, saya juga kaget kenapa rumah ini murah banget." Bu Isma tertawa pelan, suaranya serak. "Namanya juga rezeki ya Bu, yang penting cocok di hati. Tapi ya gitu, rumah lama, hawanya suka aneh-aneh." Hayara menangkap nada aneh dari ucapan itu, tapi belum sempat ia bertanya lebih lanjut. Bu Isma sudah pamit. Katanya mau lanjut keliling. Hari demi hari berjalan, dan Hayara mulai merasa bahwa ucapan Bu Isma bukan sekedar basa-basi. Di hari ketiga, ia mendapati pintu belakang rumah terbuka sendiri, padahal ia yakin sudah menguncinya malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 3 lewat 5 menit pagi. Rafka tidur di sampingnya, tapi wajahnya tampak pucat dan tubuhnya dingin seperti es. "Rafka, kamu gak apa-apa?" bisiknya sambil mengelus dahi anaknya. Anak itu membuka mata perlahan dan bergumam, "Jangan suruh dia pergi Bu, dia mau temenan sama aku." "Siapa Nak?" Tapi Rafka sudah kembali terlelap. Keesokan harinya, Hayara menemukan boneka monyet Rafka tergeletak di depan pintu belakang. Meski ia yakin boneka itu tadi malam ada di tempat tidur. Saat ditanya, Rafka bilang, "Aku main sama anak perempuan tadi malam, namanya Sari.
Dia tinggal di ruang belakang. Khayara tercekat. Kamar belakang yang terkunci? Anaknya mengangguk polos. Iya. Hari kelima saat ia sedang menyapu ruang tamu, ia mendengar suara gumaman, lirih, seperti seseorang sedang membaca doa atau mantra. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suara itu berasal dari arah pintu terkunci di pojok rumah. Jantungnya berdetak kencang. Ia berjalan pelan ke arah pintu itu, menempelkan telinga. Diam. Gumaman itu berhenti. Dalam diam ia menyadari sesuatu. Hawa di sekitar pintu itu lebih dingin dari ruangan lainnya. Ada rasa berat, seperti ditarik oleh udara yang tak terlihat. Tapi saat ia hendak berbalik, terdengar suara ketukan pelan dari balik pintu. Tok tok. Khayara langsung mundur, hampir menjatuhkan sapunya. Malam berikutnya ia tidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja, pukul 3 pagi, pintu belakang kembali terbuka. Kali ini ia memberanikan diri keluar kamar dan melihat langsung. Tak ada siapa-siapa, hanya angin malam dan bau kemenyan yang samar menyelimuti lorong dapur. Ia menutup pintu itu dan menyandarkan kursi di depannya agar tak terbuka lagi. Pagi harinya, Bu Isma datang lagi. Kali ini bawa 2 botol jamu buat salam perkenalan. Gimana? Tidur di sini di rumah baru? Enak? Tanya Bu Isma sambil menyeruput jamunya. Khayara menatapnya curiga. Bu Isma tahu sesuatu soal rumah ini? Wajah Bu Isma berubah sebentar, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa. Ya enggak lah, awang saya cuma penjual jamu. Cuma ya, kalau dengar suara-suara atau pintu kebuka sendiri, jangan panik, anggap aja angin. Khayara tidak menjawab. Ia tahu apa yang ia alami bukan cuma angin. Dan malam itu, saat ia kembali tertidur, Rafka bangun sendiri. Ia duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar. Dia bilang rumah ini miliknya, tapi dia nggak marah kok Bu, gumam Rafka. Suaranya seperti bukan suaranya sendiri. Khayara merinding. Ia bangkit, memeluk anaknya erat. Kita nggak ganggu siapa-siapa, kita cuma mau tinggal di sini. Tapi di luar kamar, lantai kayu mengeluarkan bunyi berderit, seolah ada yang berjalan pelan mendekat. Hari ke-6, matahari tak terlihat, langit diselimuti awan tebal, dan embun pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Di beranda rumah, Khayara duduk sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong menatap jalanan tanah yang membentang sepi di depan rumah. Suara burung pun seperti enggan terdengar pagi itu. Rafka belum bangun. Sejak kejadian beberapa malam lalu, anak itu lebih sering diam, tak lagi minta mainan, tak lagi bercerita tentang gambar-gambarnya. Dan yang paling membuat Khayara cemas, Rafka mulai sering berbicara sendiri dengan suara yang bukan seperti suaranya. Khayara memutuskan untuk mencari jawaban. Ia butuh tahu sejarah rumah ini, bukan hanya untuk rasa penasaran, tapi demi keselamatan anaknya. Maka, setelah menitipkan Rafka sebentar pada Bu Isma yang dengan ramah menawarkan bantuan, Khayara pergi ke rumah kepala desa. Pak Lurah Ahmad, pria berumur sekitar 60, menyambutnya dengan tatapan penuh kehati-hatian. Rumahnya cukup besar untuk ukuran desa, berdinding bata merah dan beriaskan foto-foto kegiatan desa. Rumah itu ya, gumam Pak Lurah sambil menggaruk kepala botaknya. Rumah tua memang, udah lama kosong. Saya dengar dulunya rumah itu sempat dipakai orang pintar ya Pak? Tanya Khayara hati-hati. Pak Lurah terdiam, lalu tersenyum kaku. Iya pernah, tapi itu dulu. Zaman saya masih muda. Alah, gak penting lagi sekarang. Ada yang aneh dengan rumah itu Pak. Setiap malam pintu belakang kebuka sendiri. Anak saya ngomong hal aneh. Saya butuh tahu kebenarannya Pak. Pak Lurah menunduk. Alah Ibu Khayara, saya cuma bisa bilang, kadang tempat yang lama kosong menyimpan bekas dari orang-orang yang pernah tinggal. Rumah itu pernah dihuni seorang dukun, orang sekti, entah apalah sebutannya. Tapi saya sarankan, jangan dikorek terlalu dalam. Kadang jawaban malah membawa masalah. Biarkan saja. Khayara merasa kecewa, tapi ia tahu lelaki tua itu tak akan banyak bicara. Ia pamit dan kembali ke rumah dengan perasaan lebih kacau dari sebelumnya. Sore harinya, saat menjemput Rafka di rumah Bu Isma, perempuan itu memanggilnya masuk ke dapur belakang. Saya ndak enak ngomong ini di depan Rafka, bisiknya.
Tapi saya tahu rumah ini dulunya dipakai sama orang pinter. Ada yang datang buat berobat, minta pesugihan, bahkan nyantet orang. Tiap malam Jumat rumah itu rame, tapi semua serem, bukan rame yang wajar. Jadi, emang rumah itu ada hubungannya sama santet? Tanya Hayara pelan. Bu Isma mengangguk. Dan di bagian belakang rumah yang gudang kecil itu, dulu sempat disegel sama warga kampung. Tapi waktu orang pintarnya hilang entah kemana, segelnya dibuka sama anaknya. Terus semua jadi aneh. Anak-anak desa mulai sakit-sakitan, ada yang kerasukan. Akhirnya rumah itu ditinggal. Hayara merasa jantungnya berdetak makin cepat. Kenapa nggak ada yang cerita ini waktu saya beli rumah itu? Bu Isma tertawa miris. Ya biasa, demi uang. Semuanya tidak ceritain. Yang diceritain yang bagus-bagusnya. Biar rumah ini laku. Karena orang desa juga takut ngomongin itu. Takut kena getahnya. Malam itu Hayara tak bisa tidur. Ia memandangi Rafka yang terlelap di sampingnya. Anak itu menggenggam bonekanya erat-erat, tapi wajahnya tampak tegang. Sekitar pukul 2, Hayara mendengar suara sesuatu jatuh dari dapur. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan berjalan pelan menuju sumber suara. Di sana ia menemukan salah satu piring tua pecah di lantai. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang bukan piring pecah itu, melainkan jejak kaki kecil yang berlumpur menuju ke pintu gudang belakang. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kayu tua yang selama ini tak pernah dibuka. Dan di malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Hayara bermimpi dirinya terbangun dalam rumah yang sama, tapi semua cat dinding mengelupas sampai terlihat warna merah seperti darah. Lantainya basah, dan dari kamar pojok keluar sosok lelaki tinggi, berambut panjang, tubuhnya kurus, dan matanya hitam. Bukan hanya gelap, tapi benar-benar seperti lubang yang tak punya dasar. Pria itu berdiri diam di pojok kamar, menatap Hayara tanpa ekspresi. Mulutnya bergerak, tapi tak terdengar suara. Begitu Hayara hendak mendekat, ia tersentak bangun, nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling, lalu memeluk Rafka yang meringkuk di pojok ranjang. Anaknya berkata lirih, "Dia belum pergi, Bu." "Siapa?" Rafka menatap ibunya, tapi matanya kosong. Lalu dengan suara berat yang bukan suaranya, ia berkata pelan, "Yang dulu tinggal di sini, belum selesai." Hayara memeluk Rafka erat-erat, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ada sesuatu di rumah ini yang belum selesai. Sesuatu yang mungkin ingin diselesaikan lewat anaknya. Hari-hari berikutnya, Rafka makin sering kerasukan. Kadang suaranya berubah jadi parau, dan tubuhnya kaku. Ia pernah ditemukan berdiri di depan pintu gudang belakang jam 3 pagi. Menatap pintu itu seolah ada yang memanggilnya dari dalam. Puncaknya terjadi di malam hujan deras. Saat Hayara mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam gudang belakang. Tangisan itu lirih, menyayat, seperti suara anak yang kesepian. Ia mengambil senter dan berjalan pelan menuju sumber suara. Langkahnya terasa berat. Udara di rumah mendadak dingin seperti kulkas. Suara petir di luar hanya menambah ketegangan dalam dadanya. Tangisan itu masih terdengar. Kali ini jelas. Seolah ada anak kecil menangis minta tolong dari balik pintu gudang. Ia menempelkan telinga ke pintu, dan benar, suara itu berasal dari dalam. "Siapa di dalam?" bisik Hayara. Tak ada jawaban, hanya suara tangisan yang berubah menjadi lirih, lalu hening, sangat hening. Saat Hayara hendak berbalik, tiba-tiba, krek, pintu gudang bergerak, engselnya berderit seperti jeritan. Perlahan pintu itu membuka sendiri, meski tak ada angin. Di dalam, gelap, hitam pekat. Tapi ada sesuatu yang membuat Hayara terpaku. Bau anjir darah, dan sesosok bayangan berdiri diam di sudut ruangan. Bayangan itu kecil, seperti anak-anak. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara kecil, pelan, nyaris tak terdengar. "Main yuk." Langit malam mendung berat, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar hujan. Angin menerpa dinding rumah tua itu, dengan bunyi menderu. Seperti bisikan ribuan mulut yang terlihat di dalam rumah. Lilin menyala di setiap sudut, menerangi ruangan dengan cahaya kuning redup. Wajah Hayara pucat pasi, tapi matanya penuh tekad.
Di depannya berdiri sosok renta bersarung batik dengan rambut keperakan digelung sederhana. Tubuhnya kurus, tapi aura yang memancar dari tubuhnya begitu kuat, membuat udara seakan bergetar. Mbah Tersam, lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu lama di desa seberang, satu-satunya yang bersedia datang saat semua orang menolak membantu. Kita mulai sekarang, Duk. Jangan pikir apa-apa, jangan takut, tapi juga jangan sombong. Karena tempat ini sudah jadi singgasana bagi yang tak hidup, gumam Mbah Tersam sembari mengguratkan serbuk kunyit dan kemenyan di lantai membentuk lingkaran besar. Khayara menggenggam boneka Rafka erat-erat. Anak itu sudah tidur di rumah Pak Lurah atas permintaan Mbah Tersam yang tak ingin anak kecil berada di tengah-tengah proses pembersihan. Tapi Khayara tahu, ada bagian dari rumah ini yang sudah menyatu dalam diri anaknya. Baru setengah jam ritual dimulai. Tanda-tanda langsung muncul. Pintu-pintu menutup sendiri dengan keras. Angin masuk dari celah jendela yang sebelumnya tertutup rapat. Asap dupa bergulung naik ke langit-langit, berputar-putar seperti membentuk wajah. Dan suara itu datang. Tawa pelan perempuan dari arah plafon. Khayara menoleh ke atas. Kayu langit-langit bergemelutuk, seperti ada yang berjalan di atasnya. "Jangan lihat ke atas," bentak Mbah Tersam cepat. "Itu caranya mengikat matamu. Kalau matamu terikat, jiwamu bisa ditarik masuk ke sana oleh makhluk itu." Tapi sudah terlambat. Khayara tak bisa mengalihkan pandangan. Dari selapapan kayu yang renggang, keluar sesuatu. Rambut panjang, hitam, menjuntai sampai ke bawah. Rambut itu bergoyang, seolah ada yang menggantung di atas sana. Disusul dengan sepasang tangan kurus keluar dari lubang plafon, mengorek pelan-pelan seolah mencari celah. "Kembalikan tempatku, ini bukan untukmu." Suara itu seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan. Mbah Tersam mengguncang lonceng kecil dari tembaga. Lonceng itu mengeluarkan nada tinggi menusuk telinga, membuat sosok di atas meringis dan menghilang ke dalam gelap. Tapi belum selesai, sosok lain muncul. Dari balik tembok, dari balik bayangan, dari sela-sela lantai. Lalu ia datang. Sosok Ragil. Ia muncul perlahan dari sudut ruang belakang, dengan tubuh letih utuh dari bayangan yang pernah terlihat Khayara sebelumnya. Ragil mengenakan pakaian putih kotor. Bajunya compang-camping, tubuhnya tinggi dan kurus seperti habis dikeringkan. Matanya merah menyala, tapi kosong. Yang paling mencolok adalah mulutnya, tersenyum lebar. Terlalu lebar, seolah rahangnya bisa patah kapan saja. "Sudah kubilang, anak itu adalah milikku. Kamu hanya menumpang," bisiknya pelan. Mbah Tersam berdiri di depan Khayara, mengangkat tangan dan membaca doa keras. Tapi sosok Ragil tertawa, lalu menepukkan tangan. Buar! Semua lilin padam. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba Khayara mendengar langkah kaki lain. Dari dapur, suara seseorang menyeret sesuatu, pelan, berat, dan muncullah Bu Isma. Tapi kali ini, bukan Bu Isma yang Khayara kenal. Wajahnya masih sama, tapi matanya hitam kelam, seperti mata Ragil. Mulutnya tak berhenti tersenyum, dan ia membawa sebuah poci tua berwarna merah gelap. Poci yang mirip dengan milik orang-orang kejawen yang sering digunakan dalam ritual. "Sudah lama saya menunggu saat ini," ucap Bu Isma sambil meletakkan poci itu di tengah lingkaran. "Apa yang ibu lakukan?" tanya Khayara gemetar. "Saya adalah muridnya Ragil," ucapnya pelan. "Saya dulu yang bantuin dia waktu mulai semua ini. Tapi sebelum ritual selesai, Mbah Ragil dibakar hidup-hidup. Ia belum sempat sempurna, dan sekarang saya datang lagi untuk bantu dia menyelesaikan tugas." "Gila, ibu gila," teriak Khayara. Bu Isma hanya tertawa. Tangannya mulai menaburkan bunga-bunga busuk dari dalam poci, membentuk jejak menuju pintu belakang. "Anakmu adalah wadah yang sempurna, Khayara," ucapnya. Dan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Rumah berguncang seperti diguncang gempa. Dari luar terdengar suara pintu pagar terbuka sendiri, disusul oleh rolongan anjing bersaut-sautan. Mbah Tersam berusaha tetap fokus membaca mantra, tapi kekuatan di dalam rumah sudah terlalu besar. Dan saat itu terjadi teriakan memecah malam. "Ibu!" suara Rafka. Khayara langsung berlari keluar rumah, tapi jalanan sepi. Lilin-lilin yang dipasang di halaman sudah padam. Lalu matanya melihat sesuatu. Kain piyama kecil yang biasa dipakai Rafka tergantung di dahan pohon nangka. Mbah Tersam menyusul.
Dia sudah dibawa masuk ke dalam dunia ragil. Ini bukan sekedar rumah, ini portal. Dan sekarang kamu harus pilih, Duk. Khayara berdiri, matanya sembab, tapi wajahnya mengeras. Apa maksudnya, Mbah? Tanyanya. Kalau kamu pergi sekarang, kamu selamat, tapi anakmu akan jadi milik mereka. Lalu kalau saya kembali, kamu bisa selamatkan anakmu, tapi nyawamu mungkin jadi gantinya. Khayara terdiam. Hujan mulai turun, deras. Air menyatu dengan tanah, membuat semuanya tampak kabur. Tapi dalam kaburnya dunia malam itu, Khayara merasa satu hal jadi sangat jelas. Ia tak akan pernah meninggalkan Rafka. Apapun yang harus dia hadapi, ia memandang ke arah rumah yang kini tampak lebih gelap dari malam itu sendiri. Kalau harus mati, saya akan mati sebagai ibu, ucapnya lirih. Mbah Tersa mengangguk dan membuka gulungan kain mori dari tasnya. Kalau begitu, ayo kita buka kembali pintu antara dua dunia. Mbah Tersa merentangkan tangan, lalu menggurat tanah dengan kapur kuning berbentuk segitiga terbalik, seperti lambang kuno. Di tengahnya ia meletakkan poci milik Bu Isma yang tadi dibawa secara paksa. Bau amis menyengat keluar dari mulut poci, campuran darah, tanah kuburan dan bunga busuk. Meditasi dalam lingkaran ini. Biar saya jagain tubuhmu, tapi ingat, kamu cuma punya waktu 1 jam. Kalau lewat dari itu kamu tidak akan bisa kembali. Tanpa ragu, Khayara duduk bersila dalam lingkaran segitiga, menggenggam keris kecil itu, matanya terpejam, dan bibirnya mulai melafalkan doa-doa yang diajarkan Mbah Tersam secara singkat. Di sekelilingnya api dari lilin menyala kembali, padahal tak ada yang menyalakan. Asap dupa meliuk naik dan berubah warna menjadi merah tua. Langit mendadak gelap gulita dan angin berhenti seketika. Tiba-tiba Khayara membuka mata dan ia sudah berada di tempat lain. Sebuah rumah tua berdiri megah tapi menakutkan. Dindingnya dari kayu lapuk, atapnya bolong di banyak bagian. Tapi yang paling menyeramkan adalah pohon besar di tengah halaman. Dari pohon itu tergantung banyak boneka kecil. Ada yang dari kain, jerami, bahkan tulang. Di salah satu dahan, Rafka. Anaknya tergantung bukan dengan tali, tapi seolah melayang. Matanya tertutup, tubuhnya lemas. Rafka! Khayara berlari ke arah anaknya. Tapi tanah di bawahnya berubah jadi lumpur. Kakinya tenggelam. Dari lumpur itu, tangan-tangan keluar, mencengkram kakinya, menarik ke bawah. Aku bilang dia milikku, bisik suara dari balik pohon. Ragil muncul. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan. Wajahnya pecah separuh, seperti habis terbakar. Lidahnya menjulur panjang, menghitam. Ia berjalan pelan, tapi setiap langkahnya membuat tanah gemetar. Kenapa kamu ngotot, Khayara? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Bahkan suamimu saja ninggalin kamu, desisnya. Khayara mencabut keris dari balik ikat pinggangnya. Kamu salah, aku ibunya, dan aku tidak akan biarin kamu rebut dia. Ragil melompat maju, menjakar wajah Khayara, tapi Khayara menangkis dengan keris, membuat tangan Ragil terpotong, meleleh seperti lilin. Ia mengerang, lalu melompat mundur, tapi tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari balik pohon, muncul puluhan wajah-wajah manusia, mayat-mayat yang pernah dijadikan tumbal oleh Ragil. Mereka merangkak keluar, menangis minta tolong untuk dibebaskan, tapi juga menyeret siapapun yang masih hidup. Dia bukan menyiksa anakmu, dia juga menyiksa semua ini yang ada di sini kami semua, bisik suara perempuan di belakang Khayara. Khayara menoleh. Hah? Bu Isma? Tapi wajahnya sekarang bukan seperti sebelumnya. Matanya bersih, lembut, seperti telah sadar. Saya korban pertama. Saya dulu dijebak Ragil. Saya membantunya, saya berguru. Ilmunya memang kuat, tapi dia haus kuasa. Saya bantu karena cinta, tapi dia bunuh saya dan pakai tubuh saya buat terus hidup di dunia. Khayara menangis. Tubuhnya gemetar, tapi ia bangkit memandang semua mayat itu. Bantu saya, kalau kalian juga korban. Bantu saya ambil anak saya kembali. Bantu saya musnahkan dia. Lalu satu persatu roh-roh itu mengangguk. Mereka membentuk barisan, memegang tangan Khayara, dan menciptakan semacam pusaran energi. Ragil marah, tubuhnya terbakar sendiri, matanya menyala merah darah. Aku raja dunia ini, aku Tuhan, teriaknya. Khayara menancapkan keris ke tanah,
tepat di bawah tempat pohon Rafka tergantung. Tanah memerah seperti menyedot darah dari akar pohon itu. Pohon mengerang, suara kayu patah terdengar memekakan telinga. Boneka-boneka jatuh, satu persatu meledak jadi debu. Ragil berteriak, "Berhenti!" Tapi sudah terlambat. Keris pusaka memecah dunia gaib itu seperti kaca retak. Rumah tua meledak dari dalam, pohon runtuh, semua roh bersorak dan menghilang dalam cahaya putih, damai. Dan tubuh Khaira terseret keluar dari dunia itu, kembali ke dunia nyata. Khaira terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Di pangkuannya, Rafka, anaknya membuka mata pelan. "Bunda, kenapa gelap banget?" Mbah Tersam tersenyum lirih, wajahnya penuh peluh. "Kamu berhasil, Duk. Ragil sudah dibakar dari akarnya." Rumah itu seketika terasa lebih tenang. Angin berhenti dan bau busuk hilang. Bahkan lampu listrik menyala kembali normal, seolah tak pernah ada gangguan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Khaira memutuskan untuk pindah saja. Ia menjual rumah itu, tak peduli berapapun harganya. Ia membawa Rafka ke tempat baru, rumah kecil di pinggiran kota, dekat sawah, dan suara jangkrik malam yang menenangkan. Selesai, seorang ibu tak akan pernah melepaskan anaknya, bagaimanapun pengorbanannya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.